Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam pertemuan yang keempat, kita akan membahas yang namanya teori pusat pertumbuhan wilayah. Ini masih dalam rangka konsep wilayah dan tata ruang ya. Kita lanjutkan saja. Teori pusat pertumbuhan wilayah. Bahwa dalam perwilayahan itu ya, ada yang namanya konsep atau teori kutub ya. Pertama, dalam konsep wilayah itu ada teori kutub pertumbuhan atau Farouk ya. Dia menyatakan ya bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak terjadi sembarangan tempat, melainkan muncul di lokasi tertentu ya. Kalian bisa lihat dalam layar monitor. Lokasi inilah yang disebut kutub pertumbuhan. Ini contohnya. Ini ada growth valley ya. Ada yang namanya secondary growth valley. Coba dilihat dengan secara seksama, inilah yang dinamakan dengan teori kutub pertumbuhan. Gambarnya seperti ini. Kalian bisa dilihat secara jelas ya bahwa setiap pertumbuhan ekonomi itu di sembarang tempat ya, melainkan muncul di lokasi tertentu. Jadi tiap-tiap tertentu itu ada pertumbuhan ekonominya. Misalkan daerah Bekasi ya itu terletak ya di kota Bekasinya gitu. Jadi ada sektor-sektor tertentu ya di setiap wilayah itu. Next, kalau sudah paham kita lanjutkan. Yang kedua itu adalah teori polarisasi ekonomi ya, atau Mirda Hirman ya. Jadi Hirman itu mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu pada pusat pertumbuhan akan berpengaruh daerah belakangnya ya melalui efek polarisasi. Jadi prinsipnya ini, bila komplementaris ini kuat maka akan terjadi trickling down effect ya. Jadi setiap daerah itu memiliki istilahnya ketergantungan ya. Jadi apabila misalkan Jakarta sekarang kuat ekonominya, itu tidak terlepas dari ditopang daerah-daerah penyangganya seperti Bogor, seperti Depok, Tangerang, Bekasi, yaitu supaya kuat dalam ekonominya. Nah, Yersman juga menyarankan agar membentuk lebih banyak titik pertumbuhan ya, supaya menciptakan pengaruh-pengaruh ya yang lebih efektif ya. Jadi langkah-langkah ini istilahnya untuk memperkuat perekonomian, menciptakan ekonomi yang kuat dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya, untuk khususnya di bidang perekonomian. Bagaimana, udah paham teori polarisasi ekonomi ini? Untuk itu mari kita lanjutkan lagi ya. Yang selanjutnya ada yang namanya teori lokasi industri ya. Teori lokasi industri ini dikemukakan oleh Albert Weber ya. Menurutnya industri itu ditentukan oleh pertimbangan beberapa faktor. Pertama, kalian bisa lihat ini ada 7 faktor. Pertama, bahan baku, yaitu jelas bahwa suatu industri itu membutuhkan bahan baku. Misalkan dalam pembuatan mie misalkan ada yang namanya tepung beras, berarti dia membutuhkan sebut saja berasnya, padinya ya. Itu bahan bakunya. Atau misalkan pembuatan ban atau karet ya, berarti kita membutuhkan yang namanya karet mentahan. Yang kedua adalah menurut Albert Weber itu ada tenaga kerja ya. Maksudnya tenaga kerja di sini adalah orangnya yang mengerjakan bahan baku tersebut. Di suatu pabrik itu tidak mungkin tidak ada yang mengoperatorkan, pasti ada yang mengoperatorkan ya. Ada yang mengerjakan, baik itu misalkan karyawan tetap atau karyawan kontrak di suatu industri. Yang selanjutnya Albert Weber juga menjelaskan bahwa lokasi industri itu tidak terlepas yang namanya transportasi, itu jelas ya. Akses jalan itu yang akan menentukan kemana barang tersebut diekspor atau dijual ya. Berarti membutuhkan yang namanya kendaraan, baik itu kendaraan laut, darat ya, bahkan udara ya. Yang keempat, perhatikan ini ada yang namanya pasar ya, market ya. Dalam kali ini pasar ini adalah tempat untuk penjualannya. Barangnya sudah ada, udah di tenaga kerjanya sudah ada, udah dijual, tapi gak ada pasar, gak mungkin. Berarti kita membutuhkan yang namanya tempat untuk penjualan. Berarti di situ ada yang namanya produsen dan konsumen, ada penjual dan pembeli ya. Nah, yang selanjutnya adalah
tenaga ahli dan manajemen ya. Tenaga ahli di sini adalah baik dalam suatu pabrik itu pasti yang ada yang mengoperatorkan, ada manajemennya, ada yang mengatur ya. Dalam kali ini baik pemasarannya, transportasinya, memanage misalkan tenaga kerjanya, bahan bakunya dari mana, itu pasti orang-orang manajemen di sini. Tenaga ahli di sini misalkan dia yang ahli teknisi ya, nggak mungkin suatu pabrik pasti ada kendala, baik misalkan di mesin atau misalkan di alat-alat yang misalkan sewaktu-waktu dia akan rusak. Yang selanjutnya, Alfred Weber juga menjelaskan bahwa adanya bahan bakar. Nah, bahan bakar di sini kita masuknya ke daerah industri ya. Misalkan industri itu membutuhkan bahan bakar. Seperti sebut saja industri pengolahan minyak. Tentu saja dia akan membutuhkan energi ya, seperti listrik ataupun yang lainnya. Sebut saja misalkan bahan bakar di sini dalam pembuatan pabrik itu, misalkan pabrik apa yang namanya istilahnya pembuatan pabrik tepung ya, pasti membutuhkan bahan bakar ya untuk mesinnya, untuk menjalankan mesinnya. Yang selanjutnya, Alfred Weber juga dalam teori lokasi industri menyebutkan adanya teknologi. Itu jelas ya. Dalam teknologi di sini adalah alatnya itu untuk digerakkan ya, supaya mempermudah kelancaran dalam hal manusia, yaitu mempermudah pekerjaan manusia. Seperti sekarang di perkampungan udah ada namanya peralihan ya, dari biasanya pakai kerbau sekarang pakai mesin ya, seperti itu. Oke, itulah teori lokasi industri. Kalau sudah paham, marilah kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Ini adalah distribusi ya, distribusi spesial biaya transport ya. Maksudnya di sini adalah ini ada dua, isotim dan isodavan ya. Garis ini menghubungkan wilayah dengan wilayah transportasi bahan mentah atau biaya transportasi produk yang sama. Maksudnya di sini adalah biasanya ini menghubungkan antara bahan mentah. Misalkan daerah Bogor itu punya namanya perkebunan sawit ya misalkan, atau Sumatera punya perkebunan sawit, tapi bisa saja diolahnya di Jakarta. Jakarta itu mempunyai misalkan mesinnya yang canggih, bahwa bisa saja di sana itu diolahnya di Jakarta, tapi bahan mentahnya bisa mengambil dari Sumatera. Yang kedua adalah distribusi spasial ini menjelaskan isodavan ya. Ini di peta menghubungkan wilayah dengan total, biasanya biaya transport yang sama. Maksudnya tiap-tiap daerah itu wilayah itu biasanya ada transportasi yang sama ya. Transportasi itu misalkan kita menggunakan truk ya, itu pasti sama, tiap pabrik itu pasti menggunakan teknologi untuk memudahkan manusia. Oke, selanjutnya ini mengenai industrial linkage ya. Jadi coba lihat di gambar bahwa sebut saja ini pabriknya ya, itu ada backward linkage dan forward linkage ya. Jadi backward linkage itu adalah kegiatan sektor unggulan ya, yang membutuhkan atau menarik sektor lainnya untuk kelancaran kegiatannya. Ya ini sebut saja kalau misalkan di Bekasi itu terkenal dengan otomotifnya, misalkan barang-barang dirakit seperti mobil kebanyakan dari Bekasi ya, dirakit di sana. Mungkin sektor yang lainnya bahan-bahan mentahnya seperti ya misalkan bannya atau karetnya biasa aja itu ditarik ya ke sini untuk dirakit di sini. Di sini juga ada yang forward linkage ya, kegiatan di mana mampu mendorong perekonomian yang berkembang ya. Maksudnya ini biasanya untuk daerah-daerah pinggirannya gitu. Misalkan di Bekasi itu ada kota Bekasi paling yang di Kabupaten Bekasinya gitu, seperti itu, untuk menarik kegiatan ekonomi di sini ya. Itulah industrial linkage ya. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya itu adalah teori tempat sentra ya. Itu dikemukakan oleh Walter Christaller. Menurutnya pusat-pusat perekonomian bersifat hierarkis ya, di mana satu sistem permukaan terdiri sub-sub permukaan seterusnya. Bunyi Christaller adalah, jadi jika persebaran penduduk dan daya belinya sama dengan bentang alam sumber dayanya, maka fasilitas transportasinya akan bagus. Jadi maksud di sini bila mana suatu daerah itu mempunyai
eh, pabrikan atau misalkan sumber daya alamnya bagus, dia mempunyai pabrik yang bagus, maka akses jalan juga akan bagus ya, akan dibangun oleh pemerintah. Misalkan saja di Jawa itu sekarang lebih gembor-gembornya pembangunan bagus, ada rel kereta cepat, misalkan ada sekarang itu ada Jakarta Bandung itu menggunakan kereta cepat lebih cepat. Kenapa? Karena di sana itu ada yang namanya industri ya, banyak industri. Jadi mungkin pendapatannya dari pajaknya sehingga pemerintah bisa membangunnya. Ya oke, seperti itu ya teori tempat sentral. Jadi ini terpusat ya pada sistem permukiman biar permukimannya bagus, terus semuanya bisa mendukung, saling mendukung, maka akses jalan maupun fasilitas-fasilitas lainnya, penunjang lainnya bisa dibangun dan bisa dinikmati oleh masyarakat yang bermukim di situ. Yang selanjutnya adalah konsep fundamental teori ya, atau tempat sentral Casteller. Ya ini istilahnya adalah jumlah minat penduduk yang diperlukan untuk melancarkan pelayanan ya. Maksudnya setiap daerah itu ya dilihat di penduduknya dulu. Misalkan apabila penduduknya banyak ya, maka pelayanan juga misalkan akan lebih banyak lagi, misalkan di aparatur pemerintahan. Misalkan yaitu ranknya juga, coba lihat, perhatikan dalam layar monitor di sini, rank yaitu jarak maksimum yang perlu ditempuh penduduk untuk mendapatkan barang dan atau jasa yang dibutuhkan dari tempat pusat. Maksudnya di sini adalah jika barangnya misalkan di sini di Jakarta, tapi kita yang butuhnya di daerah pinggirannya, maka orang tersebut akan mendapatkannya, tapi melalui misalkan jalan laut ataupun darat yang lain. Jadi barang atau jasa ini dibutuhkannya dari tempat suatu pusatnya. Jadi dia itu menurut di mana itu diproduksi, maka manusia itu atau orangnya itu mencari barang tersebut ya. Seperti sekarang itu lebih banyak di toko online ya. Jadi kita tidak perlu lagi mencari ke sana, tapi cukup di genggaman tangan saja dan sudah diantar ke rumah. Ya itulah mungkin perubahan-perubahan yang dulu dengan sekarang beda lagi. Ya oke, lanjutkan. Ini menurut teorinya juga bahwa digambarkan bahwa yang ini city ya, kota. Misalkan ini Jakartanya saja dimisalkan ya. Jadi daerahnya ini kota megapolitan ya, skala besar ya. Misalkan ini ada, coba kalian yang T-nya itu town atau kotanya juga ya, kotanya di pinggirannya saja. Misalkan penyangganya di sini. Penyangga yang di sini ya, T-nya itu di sini, yang P-nya itu village ya. Village itu adalah kota desa ya. Interaksi antara wilayah ya. Village-nya itu desa dan hamletnya itu adalah desa kecil ya. Hamlet itu desa kecil. Jadi itu saling tergabungan ya. Coba perhatikan di sini. Jadi tiap daerah itu berbeda-beda ya. Ini adalah kotanya, itu digambarkannya seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya town ya. Town itu inilah kotanya penyangga, dan village-nya adalah desa ya. Yang alamatnya itu H ini adalah desa kecil. Oke, sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Meskipun keadaan seperti ini, tetap semangat menjaga 3T ya, 3 keselamatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.